Saya mengajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat atas kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kami Tuhan, tapi karena Tuhan hebat atas kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan kami percaya waktu Engkau disenangkan Tuhan, Engkau akan mencurahkan berkat-berkat atas hidup kami. Berkat yang tidak pernah terbatas Tuhan akan curahkan atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau berkenan Tuhan hadir dalam hidup kami, hadir dalam perhimpunan ibadah di pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan jadikan semua pujian penyembahan kami telah naik ke hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan jadikan itu sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan dengar firman-Mu. Firman adalah isi hati Tuhan sendiri. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini Tuhan, agar waktu pemberitaan firman Allah disampaikan Tuhan, kami percaya kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Segala intervensi kuasa roh jahat orang kuat dalam bentuk apapun, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh kelemahan tubuh, roh ngantuk, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami minta Allah Roh Kudus, Tuhan ambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Biar jadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sudah siap dengar firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ya, Allah kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan buka bersama-sama. Kita buka di dalam Injil Lukas pada pasal yang kelima. Kita baca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang kelima, kita baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara akan baca ayatnya yang genap, ayat 2, dan selanjutnya kita akan baca secara bergantian sampai pada ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama ayat ini. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
Kita akan buka Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. 3. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 3. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 3. Kita baca ayat yang ke-11 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Yang diberkati, yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang membacakan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mau melakukan firman itu dari hari ke hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan dengan pembacaan firman Tuhan di dalam dalam Lukas pada pasal yang kelima ayat yang pertama hingga yang 11, kita sudah sama-sama baca, dan hari ini saya senang berbicara dengan satu tema khotbah di pagi hari ini, yaitu mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ya, kegagalan di dalam pekerjaan, ya, kegagalan dalam hal berumah tangga, bahkan kegagalan dalam melakukan aktivitas, bahkan gagal juga di dalam studi, pernah gagal, saudara, ya. Dan ada begitu banyak hal yang kita alami, yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, dan kita pernah yang namanya mengalami kegagalan, saudara. Ya. Ada orang di sini yang tidak pernah gagal? Halo? Ada? Saya percaya ada yang pernah gagal, saudara. Amin. Setiap kita, ya, dalam usaha apapun, dalam pekerjaan apapun Tuhan yang kita lakukan, banyak hal yang kita gagal, saudara. Tapi kita belajar dari sini, saudara, dengan tema yang berkata kegagalan mengubah, ya, akan mengubah sebuah keberhasilan, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini Petrus pernah mengalami yang namanya kegagalan, ya. Sebagai seorang nelayan yang handal, saudara.
Kalau orang baca firman Tuhan ini, siapa tidak kenal Petrus? Ya, siapa tidak kenal Simon Petrus? Dia setiap hari, ya, pekerjaannya hanya seorang nelayan. Ya. Tapi dia gagal, saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa pada satu ketika Simon Petrus pergi melaut, ya, dan sepanjang satu malam dia tidak menangkap apa-apa. Ya. Dan ini berarti bahwa Petrus gagal, saudara. Padahal, saudara, kita tahu latar belakang Petrus, Simon Petrus ini, bahwa dia ini adalah seorang nelayan yang handal, seorang nelayan yang luar biasa. Tapi dia gagal, saudara. Dan kita melihat apa yang membuat kegagalan Petrus diubah menjadi keberhasilan, saudara. Ya. Saya akan bawa pikiran saudara pada hari ini, Tuhan. Yang pertama, saudara, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Petrus yang walaupun dia gagal, ya, tapi dia adalah orang yang sangat rajin, saudara. Amin. Kenapa, saudara? Saya katakan dia adalah orang yang rajin. Ya. Sehingga yang walaupun dia gagal, tapi dia berhasil, saudara. Ya. Pada akhirnya Petrus mengalami keberhasilan yang luar biasa. Karena satu malam Petrus, ya, telah bekerja membanting tulang, saudara. Mungkin di dalam pekerjaan Petrus sebagai seorang nelayan, ya, mulai dari, ya, mungkin matahari masuk, Petrus sudah ada di laut. Sampai satu malam matahari terbit, saudara, Petrus tidak mendapat apa-apa. Tapi yang membuat Petrus berhasil, dia tidak pernah kecewa, saudara. Ya. Yang membuat Petrus berhasil karena dia rajin. Yang walaupun dia tidak menangkap apa-apa, tapi kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua berkata, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya, saudara. Yang pertama, saudara, di sini yang walaupun dia gagal, kalau sama orang lain, saudara, saudara tangkap ikan satu malam, pasti dia bilang, kalau dia ada dia puana, dia bilang, mau ke sana lah, kasih bersih sudah tuh jalan, cuci pada dia bersih-bersih, ya, papa istirahat dulu, ya, mungkin seperti itu, ya. Tapi Petrus tidak demikian, saudara, ya. Yang walaupun dia gagal, saudara, dia tidak menangkap ikan satu malam, ya, semalam-malaman kata firman Tuhan. Tapi ketika dia sampai di darat, dia masih bisa membersihkan jalannya, membasuh jalannya, saudara. Ini satu pertanda bahwa Petrus bukan orang yang malas, saudara. Amin. Tapi Petrus orang yang rajin, saudara. Itu sebabnya, saudara, bagaimana dengan orang yang malas? Kalau dengan orang yang malas, pasti dia tidak akan meraih keberhasilan. Ya. Peribahasa bilang, orang rajin itu pangkal kaya. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau malas belajar kepada semut, saudara. Amin. Ya. Dan ini, saudara, adalah satu contoh buat kita. Gereja Tuhan di masa kini, saudara. Mari jangan malas. Amin. Kalau di sini saya tidak dengar setiap hari Minggu itu ada lonceng. Ya. Tidak ada, di sini tidak ada, ya. Ya mungkin kalau gereja-gereja GKI, gereja-gereja Protestan itu mungkin ada lonceng, ya. Tapi khususnya gereja-gereja karismatik jarang, saudara, saya dengar di sini ada lonceng. Tetapi kalau di tempat pelayanan saya yang dulu di Maluku Utara, itu ada lonceng, saudara. Lonceng satu, ya, ya paling orang bilang, oh ini baru lonceng satu. Terus kemudian lonceng dua, dia bilang, baru lonceng dua, sabar dulu, ya, persiapan, ya. Lain papa bilang, mama mandi kamu kok sudah, ya. Papa masih nonton TV lagi, nonton berita lagi, ya. Apalagi ini sudah dekat Piala Dunia ini, ya. Hati-hati, saudara,
Ya. Kita bisa lakukan apa saja, tapi satu hal, beribadah jangan kita malas. Amin. Kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatu, saudara. Ya. Supaya hidup kita bisa berhasil, saudara. Kita lihat, saudara, yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang malas akan sulit diberkati. Orang malas akan sulit berhasil, saudara. Ya. Saya melihat, saudara, saya pernah cerita dulu, waktu kami sekolah, dulu, saudara, ya, kami sekolah itu, aduh, susah, tidak ada kendaraan, harus jalan kaki, dengan tempuh jarak itu sekitar ada 8 kilo. Itu pagi hari kami harus jalan kaki. Dan kalau kami bermalas-malas, saudara, orang terjadi apa-apa. Amin. Ya. Dan orang tua kami ya, katakan setiap pagi harus bangun jam 5, persiapkan diri, jam 6 itu harus jalan, ya, sehingga kami bisa berhasil, saudara. Saya percaya Bapak Ibu pun demikian. Ya. Kalau saudara bisa meraih keberhasilan, itu karena saudara rajin, saudara. Ya. Saudara fokus dengan tugas-tugas saudara. Saudara fokus dengan apa yang saudara kerjakan, saudara. Saya melihat saudara yang diberkati Tuhan. Yang pertama, Petrus ini adalah orang yang rajin. Ya. Yang walaupun sudah tidak berhasil, tidak ada dapat tangkapan apa-apa, saudara, tapi dia masih pulang setelah sampai di darat, saudara. Dia masih bisa ya memperbaiki jalannya. Mungkin ada jalan yang sobek, dia jahit, saudara. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang berhasil yang pertama dia harus rajin. Amin. Yang kedua, Petrus izinkan Yesus masuk di dalam hidupnya, saudara. Kita melihat kelihatan Petrus mengakui tanpa Tuhan dia akan mengalami kegagalan. Tanpa Yesus siapapun akan mengalami kegagalan, saudara. Tapi Petrus memberi waktu kepada Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan berperkara di dalam hidupnya. Tuhan berdaulat di dalam hidup Petrus, saudara. Sehingga dia bisa mencapai keberhasilan. Demikian juga dengan kita, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Tanpa Yesus dalam hidup kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita harus libatkan Yesus dalam segala sesuatu. Dalam segala usaha pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun, kita libatkan Yesus. Dan saya lihat, saudara, dalam ayat yang ketiga, ia naik ke dalam perahu, ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu itu, saudara. Ya. Simon Petrus, ya, dia rela. Yang walaupun kita tahu, saudara, ya, kalau orang lain jangan, terboleh. Ini perahu ini khusus untuk orang pencari ikan. Bagaimana Yesus kok mau naik, ya? Tapi Simon Petrus tidak seperti itu, saudara. Amin. Dia berikan, ya. Dia berikan kesempatan bagi Yesus, ya, untuk naik di atas perahu dan memberitakan Injil, saudara. Ya. Satu hal yang saya dapatkan di sini firman Tuhan, saudara. Ya. Mari, saudara, mungkin kita punya segala sesuatu. Mungkin kita memiliki rumah kah, apa saja, saudara, kendaraan kah, mari berikan bagi Tuhan. Amin. Berikan untuk pelayanan, saudara. Jangan kita anggap itu hal yang, waduh, ini tak boleh nih, ya. Contohnya, saudara, mobil, ya, mobil ini tak boleh, apalagi jangan naik sabaran mobil ini. Ini contoh, ya, Bapak Ibu. Tapi Petrus tidak demikian, saudara. Ya.
Petrus berikan kesempatan kepada Yesus. Dan pada saat Yesus katakan, tolak agak sedikit jauh dari pantai. Dan waktu Yesus memberitakan firman Tuhan, ya, Petrus tidak pergi kemana-mana, tapi Petrus dengar firman, saudara. Ya. Kadang-kali itu orang, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cukup sudah turun ke segala sesuatu orang kasih untuk pelayanan. Tapi gereja dengar firman, sabar dulu. Ya. Petrus tidak demikian, Bapak Ibu. Ya. Petrus dengar firman. Ya. Petrus tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Ya. Karena dia mengalami yang namanya keberhasilan, saudara. Waktu dia dengar firman Tuhan, dia melibatkan Yesus di dalam hidupnya, saudara. Kehidupannya berhasil, ya. Seperti seorang cerita firman Tuhan, ya. Ada dua orang bersaudara, yaitu Maria dan Marta, saudara, ya. Maria itu dia sibuk dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Bukan Maria, maafkan, Marta, ya. Marta sibuk, ya. Sampai Marta bilang, Tuhan, bilang ke Maria kah, tolong kita kah, ya. Kita so sibuk setengah mati, persiapkan segala sesuatu, ya. Maria cuma duduk saja, ya. Tapi Tuhan bilang, ya, Maria memilih yang terbaik dari Tuhan. Amin. Petrus pun demikian. Yang walaupun dia sudah berikan perahu bagi Yesus untuk dipakai memberitakan Injil, tapi Petrus tidak beranjak dari tempat itu. Dia dengar firman Tuhan. Karena dia tahu, waktu dia taat melakukan firman Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dia akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan telah persiapkan bagi dia, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari, biarlah hidup kita izinkan untuk Yesus masuk dalam hidup kita. Amin. Yesus berperkara, Yesus berdaulat atas hidup kita. Jangan biarkan hidup kita tanpa Yesus. Kita belajar dari seorang Simon Petrus, seorang yang luar biasa, saudara. Sehingga dia mengalami yang namanya, ya, keberhasilan, saudara. Bagian yang ketiga, dia suka dengar firman Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi. Ya. Dia suka dengar firman Tuhan. Petrus bukan hanya, ya, dia meminjamkan perahu kepada Simon, kepada Yesus, tetapi dia ada pada saat Yesus menyampaikan firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mendengar nasihat-nasihat lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kalau orang nasihat ada, sampaikan sementara sampaikan firman Tuhan, mari kita fokus, ya, dengar firman Tuhan. Karena saudara, saya mau bilang, ya, waktu hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, di situ ada pesan-pesan Tuhan yang saudara akan, ya, terima dari Tuhan lewat kebenaran itu, saudara. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap setia dengan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya. Setia dengar firman Tuhan. Ya. Saya percaya firman Tuhan bukan nanti hari Minggu baru saudara buka Alkitab, ya, atau saudara buka HP saudara, iPad saudara, saudara lihat firman Tuhan. Tidak, tapi setiap saat. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi kita. Amin. Waktu kita dengar Tuhan, firman Tuhan, waktu kita baca kebenaran firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh, saudara. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena kita akan melihat masa depan kita akan berhasil, saudara. Masa depan, tugas pekerjaan kita, pelayanan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita andalkan firman. Ya. Kita andalkan Yesus di dalam hidupnya, saudara.
Itu yang ketiga, saudara. Sedangkan yang keempat, Petrus memiliki roh keberanian dan percaya, berani melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, Petrus bukan hanya suka dengan firman Tuhan, tetapi dia berani melakukan firman Tuhan. Pada ayat yang keempat berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima berkata, Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, saudara. Ya. Dia bilang, ya, Simon bilang kepada Tuhan Yesus, Guru, suatu malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Yang luar biasa, Simon tara protes Pak Tuhan. Ya. Tahu kata protes? Ya. Simon tara bantah. Tuhan, ya, atau guru. Karena ini kan anak tukang kayu. Ya. Karena papa kan tukang kayu. Kita ini nelayan luar biasa. Kita tahu ikan naik itu jam berapa. Ya. Kita tahu. Keadaan laut ini kita tahu. Simon tidak lakukan itu, saudara. Dia bilang, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ayat selanjutnya berkata begini, saudara. Tetapi karena engkau menyuruh aku, akan menebarkan jala juga. Saudara. Kalau Tuhan yang suruh, aku akan menebarkan jala juga. Saudara. Ya. Itu artinya Simon Petrus percaya kedaulatan Tuhan. Amin. Simon Petrus percaya akan kuasa Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang suruh. Simon tidak berbantah, saudara. Simon berani melakukan firman Tuhan. Ya. Saya mau katakan pagi hari ini, jangan pernah berbantah dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Ketika firman Tuhan perintahkan kita melayani, mari melayani. Melayani dalam hal apa saja, saudara. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan profesi kita. Melayani Tuhan, saudara. Ya. Saya mau bilang, saudara, ya. Kalau melayani Tuhan tidak lihat status kita apa. Ya. Oh, tara boleh. Boleh belum tahu saya. Saya ini punya apa? Punya titel, ya. Saya ini ketua ini ya, atau ketua apa saja. Ya. Tidak boleh. Petrus tidak demikian, saudara. Amin. Kita belajar seperti Petrus. Dia berani melakukan firman Tuhan. Yang walaupun, saudara, secara pengalaman Petrus lebih luar biasa, tapi dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang siap memberkati dia, saudara. Amin. Itu sebabnya, saudara, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap percaya. Ayat yang ke-6 berkata, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Luar biasa, saudara. Waktu kita berani melakukan kebenaran firman Tuhan, waktu kita berani, ya, untuk berbuat sesuatu yang mustahil bagi manusia, kita akan melihat Tuhan akan bekerja atas setiap tindakan kita yang positif. Amin. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita melihat, saudara, ya, mungkin semua orang pernah gagal, ya, tapi Tuhan tetap memberkati dia. Amin. Tuhan akan selalu memberkati kita, saudara. Kita percaya sungguh kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan Allah kita, Allah yang senantiasa terus menolong kita.
terus memberkati hidup kita, saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil. Petrus pada akhirnya, saudara, ya, berhasil. Waktu dia mau berani melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, kita harus berani bangkit dari kegagalan-kegagalan kita, saudara. Keluar dari zona kenyamanan kita, saudara. Ya. Yang selama ini kita anggap, ya, ada hal-hal yang membuat kita nyaman, saudara. Ya. Mari kita harus berani melangkah keluar, ya. Dan waktu kita berani melangkah, saudara, ada resiko-resiko. Tapi saya mau katakan, Tuhan tetap sertai saudara. Amin. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Percaya firman Tuhan sanggup membuat kegagalan itu Tuhan akan ubah menjadi keberhasilan di dalam hidup kita. Asalkan kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, saudara, yang diberkati Tuhan, bekerja sama, saudara. Amin. Simon adalah orang yang suka bekerja sama. Ya. Saya mau katakan kita ini tidak hebat, saudara. Amin. Yang hebat itu hanya Tuhan. Ya. Kita butuh orang lain. Amin. Kita juga butuh koreksi dari orang lain. Ya. Dan kita anggap orang ini pemimpin terus orang sudah. Jangan Bapak Ibu. Ya. Orang juga perlu butuh masukan dari orang lain. Petrus, ya, orangnya yang suka bekerja sama. Kalau macam orang lain, Petrus bilang tinggal sudah, ya, ini orang berkat. Tapi kita lihat pada ayat yang ke-7, saudara, firman Tuhan berkata, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Saudara, kalau kita mau bekerja sama, saudara, kita akan melihat berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Petrus tidak mau menang sendiri, saudara. Ya. Dia tidak bilang kepada teman-teman, kasih tinggal sudah. Teman-teman yang ada di perahu yang lain kasih tinggal orang. Ini tuh orang berkat. Ya. Simon Petrus tidak seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Mungkin kita lihat ada orang yang berkekurangan, ada orang yang mengalami masalah, persoalan, saudara. Kita perlu, ya, datang rangkul mereka, datang kepada mereka. Hari ini saya mau katakan, mari biarlah jadikan hidup kita miliki roh kerjasama, supaya dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam tugas-tugas kita, kita melihat ada keberhasilan. Amin. Kita melihat ada kemajuan, saudara. Kenapa? Karena ada roh kerjasama dalam hidup kita, saudara. Roh kerjasama itu sangat penting dalam hidup kita. Yang walaupun kita hebat, saudara, sekalipun, tapi kalau kita tidak bekerja sama, maka kita akan gagal. Kegagalan demi kegagalan kita akan temui dalam hidup kita, saudara. Tapi marilah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kelima ini kita belajar memiliki roh yang suka bekerja sama, saudara. Ya, ya, dengan majelis, antara gembala dengan jemaat, mari kita kerjasama. Ada program, mari sama-sama. Ya, mau bikin sesuatu, mari sama-sama. Ya. Sampaikan kepada jemaat. Ya. Karena roh kerjasama itu, ketika ada, maka kita akan melihat pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan tugas pekerjaan kita yang kita kerjakan, saudara. Kalau kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan masukan dari orang lain, kita akan melihat pekerjaan pelayanan kita akan semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin berhasil, saudara. Kenapa? Ya, karena kita tidak tutup diri, saudara. Kita mau bekerja sama dengan semua kita, saudara.
Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari milikilah roh kerjasama dan kita akan melihat keberhasilan dari Tuhan. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Bagian yang keenam, saudara. Yang keenam, rendah hati dan tidak sombong, saudara. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan samping kiri kanan, harus rendah hati dan jangan sombong. Ya. Katakan Bapak Ibu. Ya. Jangan, ya, harus rendah hati dan jangan sombong, saudara. Petrus tidak menganggap mujizat terbesar yang dia alami itu adalah berkat. Ya. Dia tidak tergiur dengan itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena mujizat yang terbesar yang dia tahu ketika Tuhan memberkati dia. Ya. Itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, mari kita selalu hidup rendah hati. Ya. Dan jangan ada roh mementingkan diri, saudara. Kita harus hidup, ya, yang dikatakan tadi, bekerja sama. Ya. Bahkan mujizat yang besar. Petrus sadar, saudara, sebetulnya dia tidak layak untuk menerima mujizat yang terbesar itu, saudara. Di dalam ayat yang ke-8 berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Dia merasa tidak layak, saudara. Ya. Mari Bapak Ibu, kita sering kali, ya, mempertahankan apa, ya, yang tidak perlu kita pertahankan. Tapi hari ini, saudara, kita belajar seperti Simon Petrus, saudara. Dia mau, ya, taat kepada Tuhan, rendah hati, ya, dan tidak mau mementingkan diri sendiri. Dia percaya sungguh kepada Tuhan, ya, bahwa apa yang dia alami itu karena Tuhan yang lakukan buat dia, saudara. Sehingga saudara, dia katakan, ya, Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergi dari hadapanku, karena aku ini seorang yang berdosa. Dia mau mengakui apa yang menjadi kelemahannya. Petrus mau mengakui apa yang menjadi halangan, apa yang menjadi rintangan, apa yang menjadi hambatan di dalam kehidupannya, saudara. Dia mau, ya, hidup merendahkan hati kepada Tuhan. Dan dia katakan, aku tidak pantas. Dia bilang, Tuhan, pergi dari hadapan. Aku tidak layak. Ya. Dia tersyukur di kaki Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah seorang yang berdosa, saudara. Mari Bapak Ibu, ya, seringkali saudara, kita pun demikian. Tetapi seorang yang rendah hati, hidupnya akan terus diberkati oleh Tuhan. Hidupnya akan berhasil, ya, akan berhasil dan berhasil, saudara. Kita lihat dalam Mazmur pada pasal yang ke-37, ayat yang ke-11 berkata, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, saudara. Amin. Ya. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Orang yang rendah hati akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Hidupnya akan, ya, mengalami berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya, saudara. Itu sebabnya, saudara, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus hidup rendah hati, saudara. Jauhkan segala roh-roh kesombongan dari hidup kita. Segala roh-roh keangkuhan, jauhkan, tinggalkan itu dari hidup kita, saudara. Dan mari kita belajar mengakui, ya, segala kekurangan kita, segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Karena waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan meninggikan hidup kita. Amin. Tuhan akan mempromosikan hidup kita, saudara. Tapi waktu kita meninggikan diri, kita sombong di hadapan Tuhan,
Itu adalah awal dari kejatuhan kita, saudara. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar seperti Simon Petrus pada pagi hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, saudara, cinta Tuhan. Petrus mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Amin. Mari katakan sambil kiri kanan, hei, cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Cinta Tuhan lebih dari pekerjaan kita, lebih dari apa yang ada pada kita. Kita lebih mencintai Tuhan, saudara. Mencintai Tuhan, kita mengerjakan, melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun Tuhan percayakan kita dalam pelayanan, mari kita tekuni itu. Kita taat untuk melakukan itu, saudara. Ya. Petrus, dia semakin cinta akan pekerjaan Tuhan. Petrus lebih cinta Tuhan sehingga pada waktu Tuhan memanggil, dia melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dia meninggalkan segala-galanya, saudara. Ya. Dia tidak mau repot, tidak mau sibuk dengan hal-hal yang sementara, saudara. Dengan hal-hal yang bersifat semu. Ya, Petrus tidak mau sibuk, saudara. Kita baca ayat yang ke-11 berkata, dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Itu yang dahsyat dari Petrus, saudara. Luar biasa. Haleluya. Dia tidak mau pikir dengan berkat-berkat yang sifatnya sementara. Ya. Saya mau katakan hari ini, saudara, ya, kita bisa memiliki apa saja. Ya. Kita bisa memiliki segala sesuatu. Saudara. Ya. Boleh. Kenapa tidak boleh? Bisa. Ya. Tapi saya mau bilang itu sifatnya sementara. Amin. Tidak kekal, saudara. Petrus memilih, ya, hal-hal yang kekal. Petrus memilih hal-hal keselamatan. Karena waktu dia melayani Tuhan, saya percaya berkat itu akan mengikuti dia. Ya. Dia tidak pikir, dia tidak mau pusing. Ya. Dengan apa yang tadi Tuhan telah buat mujizat, ikan yang begitu banyak, dia tidak mau pusing, kasih tinggal. Ya. Kadang-kali Tuhan pertahankan sesuatu yang tidak perlu Tuhan pertahankan. Ya. Kita mau melayani, tapi bagaimana dengan kita punya pekerjaan ini? Kita mau melayani tapi kadangkali hal-hal yang sementara itu yang membuat penghalang bagi kita untuk kita tidak bisa melayani, saudara. Petrus tidak mau pusing dengan itu, saudara. Kita lihat ayat pertama, ayat yang terakhir ini, saudara, ayat yang ke-11. Luar biasa. Dia lebih mencintai Tuhan dari segala-galanya. Mau harta apa saja, dia kasihkan. Dan dia mau fokus untuk hal-hal yang kekal, saudara. Amin. Mari kita percaya. Kita tahu hari ini, saudara, ya, kalau Petrus mampu, ya, dia berkata bahwa hal-hal yang bersifat sementara itu, yang hanya menghalangi dia untuk melayani Tuhan, dia tinggalkan itu, saudara. Dia lepaskan itu. Ya. Karena waktu kita taat melayani Tuhan, waktu kita fokus melayani Tuhan, berkat itu hanya bonus. Amin. Dalam Matius katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita mengutamakan Tuhan, saudara, ya, segala berkat-berkat jasmani itu hanya bonus buat kita. Amin. Ya. Umur panjang, segala macam hal yang kita punya itu bonus. Ya. Berkat kekuatan, berkat perlindungan, ya, itu bonus dari Tuhan. Tapi kita mau fokus, ya, ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Kita mau senantiasa melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang bersifatnya kekekalan, saudara. Ya. Jangan pertahankan perkara-perkara yang sifatnya sementara. Ya. Jangan pertahankan. Jangan, Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang orang bilang, kita ini sukarja, kita bisa melayani. Siapa bilang? Ya. Siapa bilang? Sukarja aku tidak boleh melayani. Itu salah itu. Itu konsep yang keliru. Ya. Justru saya katakan kepada jemaat-jemaat yang saya pernah layani, saudara, saya
mereka telepon, waduh Bapak Gembala, puji Tuhan atas doanya saya sudah bekerja, saya sudah begini. Tapi saya bilang, iyo, jangan kau bilang kau hebat, karena kau sudah bekerja. Walaupun kau kerja tapi kau tidak melayani, kau payah, terpakai. Ya, saya katakan seperti itu, saudara. Dan saya mau bilang hari ini, mungkin ada jemaat yang Tuhan sudah promosikan saudara, Tuhan sudah pakai saudara, Tuhan sudah angkat saudara, ya, menjadi orang-orang yang luar biasa. Ingat saudara, melayani Tuhan itu adalah harga mati bagi saudara. Amin. Ya. Karena waktu saudara melayani Tuhan, saudara akan lihat Tuhan akan semakin angkat saudara. Saudara akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara akan tetap naik dan tidak akan turun, saudara. Ya. Kenapa? Karena saudara mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saudara. Ingat, tidak rugi saudara. Saudara melayani tidak rugi. Ya. Jadi saya mau bilang ada rumah tangga karena kali bapak-bapak suka protes tuh. Bapak bilang, mama, ngana bikin apa saja? Sehari-hari ngana cuma di gereja saja. Ngana makan tuh gereja sudah, ngana makan tuh doa sudah. Saya mau bilang bapak harus bertobat. Ya. Karena waktu dia lakukan hal-hal yang menyangkut dengan keselamatan, segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada dia. Amin. Dia akan terus diberkati oleh Tuhan. Kita melihat saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita Yesus Kristus. Hal yang lebih luar biasa, saudara. Mari kita tetap cinta Tuhan, tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Ya, Petrus dia percaya, ya, kepada Tuhan. Dia tidak terlalu percaya, dia terlalu serius dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi dia mau melakukan perkara-perkara yang besar. Dia tinggalkan segala sesuatu dan dia mau mengikuti Tuhan, saudara. Ya. Jadi jangan pikir, saudara. Siapa bilang? Orang semua membutuhkan segala sesuatu, termasuk uang, ya, fasilitas apa saja kita butuh. Tapi ingat, saudara, ya, bukan itu tujuan kita. Amin. Tujuan kita adalah hal-hal yang menyangkut kekekalan, saudara. Itu yang akan menjadi bagian dalam hidup kita, saudara. Kisah Rasul pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata, Petrus berkata, ya, waktu setelah Petrus mengikuti Tuhan, saudara, ya, Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Dia menjadi rasul yang luar biasa. Rasul yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Sehingga firman Tuhan bilang waktu satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ya. Yang pada awalnya kita tahu cerita Petrus, saudara. Ya. Waktu Yesus ditangkap, Yesus disiksa. Saudara. Ada orang-orang mengatakan, engkau adalah salah satu pengikut dari Tuhan Yesus. Dia menyangkal, saudara. Ya. Tapi waktu, ya, Tuhan pakai dia. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. 3.000 orang, satu kali dia bertobat. 3.000 orang bertobat. Dan itu luar biasa, saudara. Dia pakai, Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Di dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, ayat Kisah Rasul pasal yang ke-3 ayat yang ke-6 sampai yang 10 berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat-loncat berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk di pintu, yang duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya, saudara. Ya, saudara, luar biasa. Dalam cerita ini, ya, orang yang lumpuh sejak lahir dan setiap hari, ya, keluarganya
Sahabat-sahabatnya hanya mengangkat dia, taruh di depan ya gerbang indah, saudara. Dan setiap hari dia hanya meminta sedekah. Dia meminta belas kasihan dari orang lain. Tapi waktu Yohanes dan Petrus hadir di dalam ya bait Allah itu, saudara, orang ini dia meminta sedekah. Tapi Yesus bilang, Petrus bilang apa? Ya, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret, berdiri dan berjalan. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau mengutamakan Tuhan, ya, saya percaya kita adalah Petrus-Petrus akhir zaman ini. Amin. Ada begitu banyak orang yang akan diselamatkan oleh kita. Ada begitu banyak orang, waktu kita berdoa, orang itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Waktu orang mengalami masalah, saudara, lewat pelayanan kita, mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Dan mereka juga akan melayani Tuhan. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lakukan 7 hal di atas sehingga kita bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara berkati, saudara diberkati pada siang hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, ya. Saya sudah sampaikan firman Tuhan. Mari kita mau lakukan 7 hal. Mungkin saudara mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari ke-7 hal ini yang saya sudah sampaikan, mungkin ada hal-hal yang belum saya lakukan. Mari minta Roh Kudus membantu saudara supaya saudara mampu untuk melakukan firman Tuhan. Karena waktu saudara mampu melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, saudara akan melihat perkara-perkara Allah yang besar, perkara-perkara Allah yang dahsyat, itu akan saudara alami, saudara. Amin. Itu sebabnya, saudara, mari kita terus percaya sungguh kepada Tuhan. Bukan cuma Petrus yang akan mengalami keberhasilan, tapi waktu kita mau respon, kita mau fokus dan mau melakukan firman Tuhan, perkara yang besar itu juga akan terjadi buat saudara, akan terjadi buat Bapak Ibu, pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan. Kita akan melihat Tuhan akan berperkara, Tuhan akan berdalam atas saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu, pemain musik bisa naik ke tempat. Kita akan nyanyi satu pujian.